Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya Bapa, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti, bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang kedua dan yang ketiga. Saya akan berkhotbah dengan judul Pribadi yang Mengalami Pemulihan dari Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang kedua dan yang ketiga dengan judul Pribadi yang Mengalami Pemulihan dari Tuhan. Demikianlah bunyinya. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh perkataan yang diucapkan oleh Musa kepada orang Israel di tanah Moab, supaya orang Israel mau hidup sesuai dengan perjanjian yang Tuhan telah tetapkan bagi umatnya. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa apabila orang Israel mau kembali kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, serta melakukan segala perintah yang Tuhan telah tetapkan dengan segenap hati dan jiwa, maka Tuhan akan memulihkan keadaan orang Israel. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah apabila orang Israel mau kembali kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, dan melakukan segala perintah yang Tuhan telah tetapkan, maka orang Israel dapat mengalami pemulihan dari Tuhan. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai pribadi yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Sebagaimana orang Israel dapat mengalami pemulihan dari Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan. Mengalami pemulihan dari Tuhan artinya kita mengalami suatu keadaan yang dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita dapat melakukan kesalahan atau berada di dalam kondisi yang menurut kita tidak baik. Di dalam keadaan yang menurut kita tidak baik, pastinya kita ingin mendapatkan pemulihan atau perbaikan atas keadaan yang sedang kita alami. Ketahuilah bahwa kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan sebab kita memiliki Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu termasuk pemulihan atas hidup kita. Teman-teman, kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan. Apa sajakah pemulihan yang dapat kita alami dari Tuhan? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 pemulihan yang dapat kita alami dari Tuhan. Yang pertama, kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal kesehatan. Dapat kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Yang kedua, kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal keuangan. Dapat kita lihat di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Yang ketiga, kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal karakter. Dapat kita lihat di dalam surat Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-23 dan 24. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya kita dapat memahami 3 pemulihan yang dapat kita alami dari Tuhan. Teman-teman, kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan. Apa sajakah pemulihan yang dapat kita alami dari Tuhan? Yang pertama, kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal kesehatan. Mari kita melihat Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?"
Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kehadiran Yesus di dalam rumah ibadat. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa di dalam rumah ibadat ada seorang yang mati sebelah tangannya. Kemudian Yesus berkata kepada orang tersebut untuk mengulurkan tangannya. Kemudian setelah orang tersebut mengulurkan tangannya, maka orang tersebut mengalami pemulihan dari Tuhan. Sebagaimana seorang yang mati sebelah tangannya dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal kesehatan, demikian pula dengan kita. Kita juga dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal kesehatan. Ketahuilah bahwa di mata Tuhan setiap manusia begitu berharga, dan kerinduan hati Tuhan yaitu supaya setiap ciptaannya berada di dalam keadaan yang sehat sempurna. Apabila saat ini kita sedang berada di dalam kelemahan tubuh, datanglah mendekat kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada pemulihan. Mungkin kita mendapatkan informasi bahwa penyakit yang sedang kita alami begitu sulit atau tidak dapat disembuhkan. Namun ketahuilah bahwa bagi Tuhan tidak ada satu hal pun yang sukar untuk dilakukan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Ketika kita percaya, maka kita akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai yang ke-9 dikatakan, "Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, 'Maukah engkau sembuh?' Jawab orang sakit itu kepadanya, 'Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku.' Kata Yesus kepadanya, 'Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah.' Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat." Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan dapat melakukan pemulihan dalam hal kesehatan. Mungkin ada di antara kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang mengalami penyakit tertentu dalam kurun waktu yang cukup lama. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada kesembuhan, dan di dalam Tuhan ada pemulihan. Ketahuilah bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, melainkan hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 dikatakan, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa oleh bilur-bilur Yesus, maka kita dapat mengalami pemulihan dalam hal kesehatan. Oleh sebab itu kita seharusnya menjadi pribadi yang selalu percaya bahwa kelemahan tubuh yang sedang kita alami dapat dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ketiga dikatakan, "Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa segala penyakit yang kita alami dapat disembuhkan oleh Tuhan. Apabila saat ini kita sedang mengalami kelemahan tubuh, jangan berputus asa ataupun menyerah, melainkan datanglah mendekat kepada Tuhan melalui doa. Mintalah kesembuhan dari Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Salah satunya yaitu di dalam hal kesehatan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13 dikisahkan sebuah kisah di mana pada suatu kali Yesus sedang mengajar di dalam rumah ibadat
pada hari Sabat. Di dalam rumah ibadat tersebut terdapat seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga mengalami sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan, ketika Yesus melihat perempuan itu yang memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa perempuan tersebut mendapatkan pemulihan dari Tuhan dalam hal kesehatan. Ketahuilah bahwa hal ini juga dapat berlaku bagi kita. Kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal kesehatan. Teman-teman, kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan. Apa sajakah pemulihan yang dapat kita alami dari Tuhan? Yang kedua, kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal keuangan. Mari kita melihat kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh firman Tuhan yang datang kepada Elifas orang Teman untuk datang kepada Ayub dan meminta kepada Ayub untuk mendoakan dirinya. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa setelah Ayub mendoakan Elifas dan sahabat-sahabatnya, keadaan Ayub pun dipulihkan oleh Tuhan. Di mana Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, termasuk dalam hal keuangan. Sebagaimana Ayub dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal keuangan, demikian pula dengan kita. Kita juga dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal keuangan. Di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa sebelum Ayub diizinkan oleh Tuhan untuk dicobai oleh iblis, Ayub adalah pribadi yang sangat kaya. Namun di dalam perjalanan kehidupan Ayub, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, di mana Ayub kehilangan seluruh harta miliknya dan juga anak-anaknya. Namun pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub, di mana Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang bergumul di dalam hal finansial atau keuangan. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Mungkin ada juga di antara kita yang mengalami kesulitan di dalam membayar biaya kuliah. Atau mungkin ada di antara kita yang juga mengalami kesulitan di dalam membayar uang sekolah dan lain sebagainya. Namun ketahuilah bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan. Ketahuilah bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu, melainkan selalu ada jalan keluar. Berdoalah kepada Tuhan dan carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan melihat pemulihan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita, maka segala hal yang menjadi kebutuhan kita pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita takut ataupun khawatir, sebab Tuhan mengetahui keadaan kita dan berkehendak untuk mencukupkannya. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 dikatakan, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya,
susah payah tidak akan menambahinya. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan adalah pribadi yang sanggup untuk memberkati kehidupan setiap anak-anaknya. Dan sadarilah bahwa kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ketahuilah bahwa Tuhan mau setiap kita tidak menjadi pribadi yang malas, melainkan Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi yang rajin di dalam bekerja. Tuhan mau setiap kita tidak hanya rajin di dalam mencari Tuhan, melainkan Tuhan mau setiap kita juga rajin di dalam menjalankan setiap pekerjaan ataupun tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan atas kehidupan kita. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, percayalah bahwa Tuhan pasti akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Apabila saat ini kita sedang berada di dalam keadaan yang menurut kita kurang, berdoalah kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk mencukupkan segala hal yang kita perlukan. Di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-7, dikisahkan sebuah kisah di mana salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan masalah yang sedang dialaminya kepada Elisa, seorang nabi Tuhan. Masalah yang sedang dihadapi yaitu penagih hutang telah datang untuk mengambil kedua orang anak dari istri seorang nabi untuk dijadikan budak. Kemudian Elisa pun bertanya kepada perempuan tersebut mengenai apa yang ia miliki di dalam rumahnya. Kemudian perempuan tersebut berkata kepada Elisa bahwa yang ia miliki hanyalah buli-buli berisikan minyak. Kemudian Elisa pun berkata kepada perempuan tersebut untuk meminta bejana-bejana kosong dari tetangganya. Setelah bejana-bejana kosong tersebut didapatkan, perempuan tersebut harus masuk ke dalam rumahnya, menutup pintu rumahnya, lalu menuangkan minyak ke dalam segala bejana yang ada. Singkat cerita, setelah perempuan tersebut meninggalkan Elisa, perempuan tersebut pun berbuat seperti yang dikatakan oleh Elisa. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai yang ketujuh dikatakan, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Melalui kisah ini kita dapat mengetahui bahwa melalui Nabi Elisa, Tuhan melakukan pemulihan di dalam kehidupan istri seorang nabi yang sedang terlilit hutang. Tuhan melakukan mujizat di mana pertolongan Tuhan membuat perempuan tersebut mengalami pemulihan dalam hal keuangan. Ketahuilah bahwa hal tersebut juga berlaku bagi kita. Kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal keuangan. Teman-teman, kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan. Apa sajakah pemulihan dari Tuhan yang dapat kita alami? Yang ketiga, kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal karakter. Mari kita melihat surat Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-23 dan 24. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perkataan yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia untuk menegaskan bahwa pesan Injil yang telah diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia benar adanya. Rasul Paulus juga menceritakan mengenai perjalanannya ke daerah-daerah Syria, Kilikia,
dan Yudea. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat kelanjutan cerita dari perjalanan Rasul Paulus, di mana jemaat-jemaat Kristus di Yudea mendengar bahwa Rasul Paulus yang dulu menganiaya mereka, kini memberitakan iman atau kepercayaan yang hendak dimusnahkan oleh Rasul Paulus sebelumnya. Mereka pun memuliakan Allah oleh karena tindakan yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Sebagaimana Paulus dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal karakter, demikian pula dengan kita. Kita juga dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal karakter. Di dalam surat Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-13 dikatakan, "Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa sebelum Paulus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, Paulus memiliki karakter yang demikian, di mana Paulus suka menganiaya umat Tuhan dan berusaha untuk membinasakan setiap umat Tuhan yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Namun di dalam perjalanan kehidupannya, Tuhan pun menjumpai diri Paulus secara pribadi ketika Paulus sedang melakukan perjalanan ke Damsyik. Sehingga pada akhirnya Paulus pun mengalami pemulihan dalam hal karakter, di mana Paulus yang sebelumnya suka menganiaya umat Tuhan, kini menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan serta mengasihi umat Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini memiliki karakter yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun ketahuilah bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan. Kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal karakter atau sifat yang kita miliki. Tidak hanya Rasul Paulus, melainkan juga Zakheus mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal karakter. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa perjumpaan dengan Tuhan memulihkan karakter yang Zakheus miliki. Ketahuilah bahwa setiap pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kehidupannya pasti akan mengalami pemulihan. Seburuk apapun karakter yang kita miliki, ketahuilah bahwa Tuhan masih sanggup untuk memulihkannya. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan tidak pernah menyerah di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Apabila saat ini kita menyadari bahwa masih ada karakter atau sifat yang kita miliki yang belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, datanglah mendekat kepada Tuhan melalui doa. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dan percayalah bahwa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidup kita akan mengalami pemulihan. Sadarilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang menciptakan setiap manusia, sehingga Tuhan mengetahui cara yang tepat untuk memulihkan kehidupan setiap ciptaannya. Ketahuilah bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan hati kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang dimampukan untuk dapat memiliki karakter yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Yunus dikisahkan sebuah kisah mengenai Yunus, di mana ketika firman Tuhan datang kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, Yunus justru melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Yunus memiliki karakter yang tidak taat kepada Tuhan, dan atas seizin Tuhan, Tuhan pun menurunkan angin ribut ke laut, sehingga kapal yang dinaiki oleh Yunus hampir-hampir terpukul hancur. Singkat cerita, Yunus pun dilemparkan ke dalam laut dan redahlah laut tersebut. Atas penentuan Tuhan, datanglah ikan besar menelan Yunus, dan Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan tersebut, Yunus pun berdoa kepada Tuhan. Ia mengalami pertobatan dan pada akhirnya ia pun dimuntahkan
ke darat. Di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan, "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah." Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Melalui kisah ini kita dapat mengetahui bahwa Yunus mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal karakter. Yunus yang sebelumnya menjadi pribadi yang tidak taat kepada perintah Tuhan, kini mengalami pemulihan di mana Yunus menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa hal ini juga berlaku bagi kita. Kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal karakter. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Pribadi yang Mengalami Pemulihan dari Tuhan, yang didasarkan pada kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang kedua dan yang ketiga. Teman-teman, kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan. Apa sajakah pemulihan yang dapat kita alami dari Tuhan? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 pemulihan yang dapat kita alami dari Tuhan. Yang pertama, kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal kesehatan. Yang kedua, kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal keuangan. Dan yang ketiga, kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal karakter. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Mampukan setiap kami ya, Bapa, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi setiap kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bapa, apabila hari ini ada hal-hal yang tidak baik yang masih ada di dalam hidup kami, pulihkanlah ya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan masih ada pemulihan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Apabila ada di antara kami yang saat ini sedang berada di dalam kelemahan tubuh, kami percaya dengan iman bahwa oleh bilur-bilur Yesus Kristus, maka kami telah sembuh. Kami telah kembali sehat karena Tuhan yang memulihkannya. Apabila saat ini kami sedang berada di dalam kekurangan, Tuhan cukupkanlah setiap kami, sehingga dengan berkat yang Tuhan percayakan, maka hidup kami pun dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan, apabila ada karakter yang belum sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ubah kami ya Tuhan. Tolong kami agar setiap kami pada akhirnya memiliki sikap atau sifat yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.